benar-benar pusing ini gini deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Siti Komaria dari SD Islam Asuryaniyah, calon guru penggerak angkatan 10 Kota Bekasi. Saya insya Allah akan mengadakan diseminasi aksi nyata pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 tentang budaya positif, penerapan budaya positif di sekolah SD Asuryaniyah. Sebelumnya SD Asuryaniyah sudah menerapkan beberapa poin budaya positif, disiplin positif, keyakinan kelas, namun pemahamannya masih belum sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kali ini saya akan menyebarkan pemahaman tentang penerapan budaya positif di sekolah kami. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk mengikuti acara diseminasi aksi nyata. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Berikutnya izinkan saya untuk membacakan susunan acara dalam kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 yang dilaksanakan oleh rekan guru penggerak kita, yaitu Miss Siti Komaria. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat aksi nyata, dan yang kelima penutup. Baiklah, mari kita sama-sama membuka acara hari ini dengan membacakan basmalah. Acara berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh rekan kita Miss Fani. Kepada beliau kami persilahkan. Bapak Ibu, Ibu-ibu silakan berdiri. Marilah guru kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku,
kepala sekolah kita, yaitu Bapak Insinyur Fadli Supriyadi. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat kepada Ibu Siti Komaria, guru SD Islam Asuryaniyah, yang sudah melaksanakan kegiatan diseminasi ya, bagian dari program sekolah, program guru penggerak ya. Semoga kegiatan ini dapat menginspirasi guru-guru yang lain, bermanfaat juga bagi guru yang lain maupun juga bagi yang bersangkutan ya. Semoga ini akan menambah semangat bagi Ibu Kokom untuk terus belajar, terus untuk menginspirasi, berbagi gitu ya, sehingga ini akan menjadi bagian atau tim sekolah yang baik ya, dan kemudian akan semakin maju baik pribadi sebagai guru penggerak maupun bagi sekolah. Terima kasih, selamat kepada Bu Kokom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya Bapak Kepala Sekolah, Bapak Fadli. Berikutnya yaitu langsung ke acara inti, yaitu aksi nyata modul 1.4 yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita, Ibu Siti Komaria. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkahnya, karunia-Nya. Pada hari ini kita bisa bermuajahah untuk menghadiri acara diseminasi aksi nyata pemaparan modul 1.4. Yang kedua, salawat dan salam marilah kita selalu haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Insinyur Fadli Supriyadi MPD, kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah Ibu Ita Rosita, kepada Ibu Penjamin Mutu Ibu Farida dan Bapak Penjamin Mutu Bapak Ajat Sudrajat, dan kepada tim manajemen serta kepada Bapak Ibu semua yang saya hormati dan saya banggakan, seberjuangan insya Allah selalu semangat. Selanjutnya izinkan saya untuk memaparkan aksi nyata dari modul 1.4 yang sudah saya pelajari selama dari bulan Maret sampai bulan Juni ini. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan tim guru yang sudah memberikan kesempatan, motivasi, support yang tiada henti sehingga saya masih menjalani pendidikan calon guru penggerak ini. Semoga, mohon doanya, semoga saya bisa menjalaninya sampai akhir dan bisa lulus. Tak lupa juga saya memberikan motivasi kepada guru-guru semua, kepada teman sejawat semuanya yang saya cintai dan saya sayangi. Semoga selalu bersemangat dalam pengembangan diri sendiri, terutama dari dalam diri sendiri. Kemudian untuk bersama-sama menjalin kolaborasi dengan teman-teman yang lain. Selanjutnya hari ini saya akan memaparkan beberapa materi, diantaranya adalah sebelumnya saya mau perkenalkan di dalam guru penggerak ini, pendidikan calon guru penggerak ini ada Bapak fasilitator saya namanya Bapak Zainal Malik Firdaus. Kemudian ada Ibu pengajar praktik saya namanya Ibu Rin Estu Pinarti.
Kemudian ada saya sendiri sebagai peserta calon guru penggerak angkatan 10. Di sini saya akan menyampaikan konsep inti budaya positif. Di antaranya yang akan saya sampaikan adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol bermula dari ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang dewasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini ilusi-ilusi sebagai kita seorang dewasa dan guru ya, Bu, yang biasa terjadi di dalam pembelajaran. Ini gambaran dari miskonsepsi. Ilusi guru mengontrol murid itu ibarat kata nyuruh lari tapi dipegangin gitu, gimana ya? Jadi seperti gambarnya seperti ini. Kemudian ibu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, stimulusnya, mohon maaf. Stimulus respon lawan teori kontrol pandangan tentang dunia. Stimulus respon tentang dunia, realitas kebutuhan kita bersama. Teori kontrol tentang dunia, realitas kebutuhan kita berbeda. Bedanya itu ya. Nah, bisa dipelajari di situ, dibaca semuanya ya. Jadi biar langsung nanti bisa lanjut. Sudah ya, dibaca semua ya Bu ya. Sampai yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Nah, sekarang pandangan teori kontrol tentang dunia, model berpikir menang dan menang. Gak ada yang mau kalah ya Bu ya. Jadi dalam hidup itu gak ada orang yang mau kalah, semuanya pengen menang. Nah, di sini selanjutnya adalah disiplin positif. Teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser. Di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Sepakat? Sepakat. Jadi selanjutnya makna disiplin ini belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Ada teori motivasi di sini yang mempelajari tentang perilaku, yaitu ada 3. Untuk menghindari hukuman, yang pertama. Yang kedua, untuk menerima imbalan. Jadi dalam melakukan sesuatu biasanya murid itu bermacam-macam motivasinya. Jadi ada yang motivasinya itu karena takut hukuman. Jadi ketika dia sholat, contohnya ini ya Bu ya, ketika dia sholat
Itu kenapa dia mau sholat? Biasanya kalau nggak sholat nanti dimarahin sama orang tua. Dimarahin sama orang tua itu merupakan hukuman. Yaitu dia melakukannya karena hukuman, karena takut hukuman. Itu namanya motivasi ekstrinsik. Jadi yang dari luar, bukan dari dalam. Kemudian untuk menerima imbalan, contoh gini, ayo siapa yang mau mengerjakan nomor 1 nanti Miss kasih hadiah. Ya siapa yang pernah begitu? Saya juga pernah. Jadi ini pengalaman-pengalaman yang lama yang akan menjadi pengalaman kemudian di materi kurikulum merdeka ini, di disiplin positif ini kita akan rubah menjadi untuk menghargai diri sendiri gitu. Jadi motivasinya itu dari dalam diri. Ketika dia mau sholat itu ya karena aku harus mengadu sama Allah, bertatap gimana ya, mengadu, beribadah, mengabdi, berserah diri kepada Allah. Itu semuanya murni karena itu kewajiban saya sebagai orang Islam. Itu harapan kita ya Bu ya. Jadi ketika nanti yang masih terbiasa memberikan hadiah, hukuman itu sudah harus dikurangi karena mungkin untuk momen-momen tertentu kita terpaksa melakukan itu. Nah, nanti ada teorinya sendiri. Selanjutnya ada nilai-nilai kebaikan universal. Itu nilai-nilai kebaikan universal itu banyak sekali. Nanti di sini salah satu poinnya adalah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas juga nanti akan kita bahas panjang lebar di belakang. Nah itu keyakinan kelas itu sebagai bentuk pembaharuan dari tata tertib. Kalau zaman kita sekolah namanya tata tertib gitu ya. Harus datang jam 7 gitu ya. Tidak boleh buang ke tempat sampah gitu. Nah perilaku atau dalam menerapkan keyakinan kelas itu harus menggunakan bahasa positif. Tidak boleh menggunakan bahasa yang negatif. Contoh, dilarang, jangan gitu, tidak boleh. Jadi seandainya nih dilarang membuang sampah itu diganti dengan jagalah kebersihan, buanglah sampah pada tempatnya gitu ya. Selanjutnya ada model berpikir menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini sebagai guru, kita sebagai guru itu satu posisi kontrol kita adalah sebagai penghukum. Itu tadi, kalau kamu nggak datang jam 7 lebih 5 menit, kamu sudah harus dihukum. Hukumannya kamu membersihkan kamar mandi, atau itu namanya guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Contohnya gini, kamu kenapa hari ini gak bawa mukena? Miss, mukena saya kan ketinggalan. Terus, iya tadi aku kan main-main jadi aku lupa masukin mukena. Terus gurunya ngomong gini, guru pembuat merasa bersalah, dia ngomong gini, kamu gak kasihan sama ayahmu yang sudah cari nafkah dari pagi sampai malam? Dia itu demi kamu. Semuanya pernah kayak gitu gak? Termasuk saya sendiri. Dan itu ternyata tidak boleh Bapak Ibu, karena itu membuat anak menjadi dalam sehari itu sedih. Aduh iya ya, aku sebagai orang tidak berguna, banyak bersalah, gak bisa membuat orang tua bangga gitu. Nah itu ternyata Bu, sebelum kita mengikuti pelatihan guru penggerak ini, saya sering Bu, Masya Allah ya, itu kita harus perbaiki Bu. Jadi ketika apapun kesalahannya anak itu, jangan dihukum, jangan dibuat merasa bersalah. Seharian dia akan gini, iya ya, aku tadi udah bikin kecewa Miss, aku hari ini gak tertib. Pikiran dia di bawah sadar, dia bisa main, dia bisa ketawa, tapi otak dia di dalam sono, iya ya, terhukum sama bersalahnya itu, merasa bersalah. Kemudian guru sebagai pemantau. Di sini guru sebagai pemantau itu
coba kerjakan, siapa yang belum selesai. Nah itu mantau siapa yang belum selesai, siapa yang udah selesai gitu. Kemudian guru sebagai teman, ayolah tolong kerjain, kamu tuh loh dari tadi gue yang main aja, cepetan kerjain. Iya miss, tolonglah, tolong miss juga capek miss. Jadi sebagai teman itu apa ya, minta dihargai untuk sebagai ya sama kayak kamu gitu loh. Padahal kita posisinya lebih di atas dibanding murid kita. Jadi itu juga harus dikurangi bahasa-bahasa menyamakan diri gitu, nggak boleh. Kemudian guru sebagai manajer. Nah ini di sini guru sebagai manajer itu adalah guru yang mampu memposisikan anak itu. Kenapa kamu tadi datang terlambat? Ya miss, karena saya semalam bangunnya terlalu larut karena main HP. Pokoknya dia harus menyadari kenapa itu dilakukan dan efeknya akan terjadi apa setelah kamu melakukan itu. Kemudian dia meyakini bahwa dengan berbuat seperti itu hanya akan merugikan diri sendiri. Makanya keyakinan kelas itu juga dibuat untuk mengatur supaya menjadi kesepakatan yang akan dibikin konsistensinya gitu. Jadi konsekuensinya juga harus dibangun di dalam meyakini, menjalankan keyakinan itu. Kemudian di dalam guru berperan sebagai manajer itu menganut atau membahas tentang segitiga restitusi atau cara-caranya itu memakai segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ibu dulu juga pernah kok salah, jadi supaya dia tidak merasa hanya aku yang salah gitu, ibu ini gak pernah salah gitu. Jadi wajar, manusia itu semua pernah salah gitu. Itu menstabilkan identitas. Jadi jangan membuat dia itu juga kamu sih nggak mau bangun cepat, itu nggak boleh. Jadi nggak apa-apa, sebagai manusia ibu juga pernah kok salah, jadi kamu nggak apa-apa gitu. Jadi masih wajar sebagai manusia. Kemudian validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini ada kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan, bertahan hidup, penguasaan, kebebasan. Kalau setiap anak mendapatkan 5 kebutuhan dasarnya ini, dia di sekolah tidak akan berbuat salah, insya Allah. Dia sudah mendapatkan cinta dan kasih sayang penuh dari orang tua. Contohnya, bukan hanya kasih sayang itu bukan hanya memberikan materi yang dia inginkan, bukan hanya peduli ketika dia sakit, tetapi memahami apa yang seharusnya dia dapatkan, seperti perhatian setiap hari dari pagi. Hari ini bangun, kalau masih kecil mah ya, dibuka ke kamarnya, dilihat, dicium, dipeluk gitu. Nah itu bentuk kasih sayang dan dia membuat dia nyaman. Kemudian sore ketika kita kerja, pulang kerja itu enggak langsung tadi apa belajarnya sambil masak sambil apa, tapi kita benar-benar face to face nih, berhadapan, terus tanya, Dek, hari ini belajar apa yang kamu rasakan hari ini, maksudnya bagaimana belajar hari ini di sekolah gitu. Hal-hal seperti itu tuh membuat anak tuh merasa dihargai dan dianggap ada. Bahkan kadang, coba menurut kamu kalau dia bercerita yang salah, coba menurut kamu itu perbuatan baik apa bukan? Jadi bisa orang tua pun berperan penting di situ. Kemudian kalau kita guru, berarti peran kita ada di sekolah. Jadi kalau kita kan membuka kelas kan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar hari ini? Gitu nggak langsung kita buka halaman sekian bla bla bla, kita tanya dulu bagaimana perasaan hari ini, coba satu-satu kemukakan perasaannya. Itu termasuk buat ekspresi. Itu bisa 10 atau 15 menit, tapi itu bisa membuat kita tahu, oh si anak ini lagi gak pengen belajar, oh si anak ini lagi sedih.
Nah, satu-satu dari sekian yang kita tanya, kalau ada 29 atau nanti ada 3 atau 4 anak yang sedih, pulang sekolah ketemu Miss ya gitu. Kita tanya nanti, kenapa tadi sedihnya? Itu Miss, saya pernah nih, ada satu anak yang tahu-tahu yang lain, saya happy, saya bahagia, saya senang karena bla bla. Satu anak, saya sedih Miss, kenapa? Habisnya saya tuh selalu disalahin. Adik saya yang benar, pokoknya hanya adik saya yang benar. Semua perilaku saya tuh salah. Jessie nggak boleh begitu, coba sini. Nanti ketemu Miss ya pulangnya. Pas pulangnya, Jessie, Miss kan anak pertama juga. Jadi dulu pernah mengalami hal yang sama. Tapi ketahuilah, anak pertama itu memang dididik buat mengayomi adik-adiknya. Kamu nggak boleh dong. Masa kamu nggak kasihan ya adiknya harus kena salah, padahal dia belum tahu kan. Ya tapi gitu aja. Dan itu termasuk hal yang menumbuhkan kasih sayang. Selanjutnya kesenangan dia apa, kayak hobinya, mainnya. Kalau masih anak SD ya, main tuh nomor 1 Bu, jangan dilarang, itu masanya. Apalagi kalau laki-laki ya, sampai kelas 6 dipaksa belajar, yakinlah bahwa dia terpaksa belajar. Kalau ditanya kamu lebih suka belajar atau main-main, nah itu memang usianya ya. Ketika kalau anak cewek, biasa kalau udah haid baru tuh boleh. Nah nanti kalau dia sudah haid, kalau cewek dari kelas 4, 5 baru dia akan mulai merasa bahwa aku harus seperti apa. Kemudian bertahan hidup seperti dia mampu membawa dirinya, bahkan merasa dilindungi dengan kayak ada di rumah mana dan sebagainya. Kemudian ada penguasaan, aku tuh pengen seperti apa gitu. Aku punya ide apa yang harus diyakini oleh semua orang bahwa aku bisa apa gitu. Selanjutnya kebebasan, dalam itu ada kaitannya dengan kesenangan ya. Jadi ketika aku melakukan sesuatu itu, makanya kalau di sini sebagai anak tuh kebebasannya harus masih dalam kontrol. Selanjutnya ada teori disiplin. Menurut Socrates dan Platon, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Selanjutnya ini makna kata disiplin yang lain menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi di dalam kurikulum merdeka ini, selain kita menanamkan pendisiplinan dari dasar hati mereka, kita juga harus membiasakan dia dalam budaya positif. Kalau yang biasa yang kita jalani sekarang ini dan sebelumnya adalah anak itu dipaksa disiplin ya. Jadi jarang sekali gitu kalau anak datang pagi itu karena dia semangat belajar, itu ada ya. Saya juga pernah menemukan murid seperti itu. Kamu datangnya pagi terus, ya Miss saya bosan kalau di rumah, tapi kalau di sekolah saya senang banget Miss, ketemu teman, main gitu. Nah, itu juga ada tapi tidak banyak. Dan harapan kita itu dalam kurikulum merdeka itu menumbuhkan hal-hal positif yang seperti itu. Kemudian disiplin positif dalam pengertian yang lain bisa dibaca saja ya. Selanjutnya kita akan lanjutkan. Sebagai guru, tujuan kita adalah menumbuhkan rasa disiplin diri pada murid untuk mampu menerapkan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri untuk perubahan perilaku yang lebih baik.
Murid mengerti, memahami, dan menerapkan disiplin positif seperti melakukan kebaikan atas dasar kemauan dan motivasi dari dalam dirinya sendiri tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak lain. Ini nilai-nilai kebajikan yang akan dipakai di dalam sekolah kita, yaitu 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Semuanya ibu-ibu sudah tahu ya. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bergotong royong, berkebinekaan global, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Selanjutnya, ini nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi organisasi. Ya, kita nggak usah baca semuanya ya. Jadi sikap murid, termasuk toleransi, rasa hormat. Kalau dulu di zaman kita sekolah ya ibu-ibu ada pelajaran matematika PMP zaman saya, PMP, PPKN zaman itu ada pelajaran itu bukunya judulnya tenggang rasa, ya, tanggung jawab, toleransi gitu. Kalau sekarang sudah menyeluruh. Kemudian di sini ada 9 pilar karakter: cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, dan lain-lain. Ini silahkan dibaca. Selanjutnya ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Keterampilan hidup itu dapat dipercaya, lurus hati, petunjuk hidup itu peduli, dan sebagainya. Selanjutnya ada the 7 essential feature: building moral intelijensi, ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan sebagainya. Kemudian 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation. Itu kayak tadi yang sebelumnya ya. Selanjutnya The Virtuous Project dengan nilai-nilai kebajikan, peduli, rajin, dan segudang. Ini bisa dibaca. Kemudian 5 kebutuhan dasar nih, yang tadi sudah saya singgung ya. Jadi kebutuhan bertahan hidup itu dia memiliki tempat tinggal yang nyaman, terus dia mempunyai tempat atau lingkungan sekolah yang kondusif, dan lain-lain. Kasih sayang yang tadi ya, diterima dan disayangi oleh kelompok sendiri dan kelompok lain. Kemudian kesenangan, penguasaan, dan kebebasan. Selanjutnya 5 posisi kontrol guru yang tadi di depan sudah saya jelaskan. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi bukan hanya merdeka dan bebas, tapi dia cakap dalam memerintah diri sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, pemikiran konsepsi keteladanan, sikap merdeka cetakan kelima. Nah, ini posisi kontrol guru yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Menghardik ini sebagai penghukum ya, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu termasuk yang menghukum. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Sungguh kejam. Kemudian ada hasil memberontak. Anak tuh dengan diperlakukan, awas ya kalau kamu gak nurut, dia akan memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Kalian dan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi dalam otaknya itu gak ada guru itu, karena guru itu di dalam otaknya, dia ini suka ngancam-ngancam gitu. Murid berkata, biarkan saja tuh kan. Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Tapi memang iya ya, Masya Allah. Itu pernah saya dengar, pernah saya sebagai murid yang begitu. Dampak kepada murid mengulangi kesalahan, dia akan mencoba kesalahan yang baru sehingga dia melihat gurunya marah dengan ekspresi yang baru. Kasihan. Yang kemudian membuat orang merasa bersalah tuh, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu itu jadi anak itu yang rajin, jangan males-malesan, kasih
kasihan kan orang tua di rumah sudah membiayai, itu termasuk yang bangsa. Terus mengatakan kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali. Hasilnya menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Ya aku kan nggak tahu, gitu ya. Kamu tahu nggak sih, Miss itu capek dari pagi ngajar kalian. Nah, saya kan nggak tahu, Miss, ya itu pasti nggak ada yang boleh kayak gitu di sekolah kita, insya Allah. Kemudian kalian dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Maafkan saya. Murid cuma bilang maafkan ya Bu, gitu. Gampang minta maaf. Terus dampak pada murid merasa rendah diri, jadi ya tadi dia menyesal. Guru sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kasihan dong saya, nanti kan dimarahin sama bapak kepala sekolah. Miss Koko pernah begitu. Jadi ternyata nanti kedepannya kita harus mengurangi hal seperti itu. Ayolah lakukan demi ibu dan sebagainya. Pemantau. Kalau di dalam guru sebagai teman itu dampak pada murid lemah, tidak mandiri dan tergantung. Kalau sebagai pemantau menghitung dan mengukur apa peraturannya. Hari ini peraturannya apa? Kenapa kamu pakai baju yang beda? Terus hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Ketika nggak dipantau ya dia kemana gitu. Hasilnya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Kalau aku mau juara, tapi ada nggak hadiahnya? Ada nggak itu rewardnya? Selanjutnya sebagai manajer, nah ini yang harus kita terapkan ibu-ibu. Jadi di dalam pembelajaran kurikulum merdeka itu guru harus berperilaku sebagai manajer, memposisikan diri sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Saya, kenapa kamu hari ini datang terlambat? Saya tadi kesiangan bangun Bu. Miss, oh ya nggak apa-apa, dulu juga Miss bangunnya terlambat. Tapi kenapa kamu bangun terlambat? Ya karena saya semalam nonton main HP. Terus akibatnya kamu tahu sendiri hari ini kamu telat? Iya. Menurut kamu itu sesuai keyakinan kelas kita nggak? Tidak, Miss. Seharusnya kamu bagaimana? Jadi kita kasih pertanyaan-pertanyaan untuk pilihan dia menjadi lebih baik. Kalau pilihannya jelek bagi dia, biarin aja Miss, kan orang tua saya nggak peduli atau dan sebagainya. Barangkali ada yang menjawab hal seperti itu, kita luruskan menjadi pernyataan yang lebih baik. Hasilnya mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Anak jadi oh iya ya, hari ini aku salah, tapi Miss-nya nggak marah. Kemudian Miss-nya ngasih solusi. Saya bersama Miss-nya cari solusi. Ternyata kalau enggak datang terlambat itu enggak ada hal yang membuat saya malu atau bagaimana. Jadi dia akan bebas dari itu. Dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu menghukum. Penghargaan itu mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Bentuk program kebijakan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang satu, beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi kepada seluruh murid bergantian, beri pengakuan secara konsisten pada proses. Ketika anak itu berprestasi, wih kamu hebat, kamu keren gitu. Jadi dia akan merasa terus semangat dari hal terkecil. Nah sekarang Bu, ada sedikit pertanyaan, coba dijawab ya, dituliskan di kertas ini, silakan.
Dibagi saja, tolong ditulis. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Yang tadi tentang hukuman. Setelah selesai boleh ditempel di papan tulis. Boleh. Ini Bu. Ya, dari atas ya. Iya Bu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah menjawab. Sekarang kita lihat jawabannya ya. Oke. Terima kasih. Ini jawabannya. Yang pertama hukuman. Betul saya? Yang kedua konsekuensi. Yang ketiga hukuman. Yang keempat konsekuensi. Yang kelima konsekuensi. Jadi ibu-ibu semuanya sudah paham ya? Alhamdulillah. Selanjutnya restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah, coba dibacakan ya Bu Ina. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk Berikut contoh segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di kelas. Kasusnya adalah Zi ini buang sampah di kelas. Padahal dia tahu dia harus membuang sampah di tempatnya. Ternyata setelah saya restitusi, dia menyadari bahwa kesalahannya itu dia buru-buru naruh sampah itu di situ. Jadi ditaruhnya di rak mini perpus gitu ya. Jadi ada rak mini perpus gitu, ditaruh di atasnya bekas tempat minum dia. Dia menyadari bahwa itu salah dan dia menyadari bahwa dia terlalu banyak mengobrol, akhirnya ketinggalan sholat duha. Dan dia berjanji akan tidak mengulangi hal yang sama dan akan membuang sampah pada tempatnya. Contoh lain restitusi bisa tidak saya tayangkan di sini adalah anak yang datang terlambat karena malamnya nonton TV terlalu larut. Anak ini tidak diberikan HP oleh ibunya, jadi dia nonton TV. Ada aja ya buat hiburan anak. Selain HP ini nonton TV. Tapi masih positif HP apa positif TV Bu? Kalau TV masih bisa terkontrol, kalau HP sudah sulit dikontrol. Dari penjelasan dan paparan saya tentang budaya positif, saya ingin merefleksi apa yang saya paparkan atau sebarkan hari ini. Mohon Bapak Ibu mengisi link dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya buat. Terima kasih. Saya pernah semua itu. Iya. Karena kan ini kurikulum merdeka kan baru juga dirancang. Masih nyantar kamu melaporkan. Cara ditulisannya kayak ini tekan. Kenapa? Yang tadi Guru yang membuat anak merasa bersalah apa sih? saya pernah semua itu. Iya. Jangan minta. Memberikan pengetahuan. Iya.
Sama saya juga. saya Bu sama. Sama. Saya peneliti juga. Oke, terima kasih ibu-ibu yang sudah mengerjakan refleksi hari ini. Kita coba membaca jawaban dari Miss Yayu. Oh ini mah itu ya semua gitu ya pertama gitu ya. Yang pertama aja deh. Salah satu, pernah membuat anak merasa bersalah. Pernah menjadi pembuat merasa bersalah. Ini jawabannya ya. Saya pernah menjadi guru pembuat merasa bersalah. Beserta contoh kasus keren. Selanjutnya sangat bermanfaat buat saya. Kita sebagai guru jadi lebih paham bagaimana memperlakukan peserta didik dengan baik dan membuat peserta didik merasa nyaman. Iya, alhamdulillah dengan pelatihan ini bertambah pengetahuan tentang budaya positif. Itu refleksi hari ini. Terima kasih ibu-ibu semua sudah mensupport aksi nyata yang saya lakukan. Semoga Allah membalas semua kebaikan ibu-ibu semua. Terima kasih atas kehadiran hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tepuk tangan untuk kita semua. Nizar Soleh, hari ini Nizar datang terlambat ya? Iya, Miss. Oh iya. Sudah berapa kali Nizar datang terlambat? 3 kali, Miss. Menurut Nizar, kenapa Nizar datang terlambat? Karena Nizar semalam nonton TV sampai larut malam. Menurut Nizar, apakah tidur sampai larut malam itu satu hal yang benar atau salah? Salah, Miss. Kenapa itu perbuatan yang salah? Karena harusnya malam itu buat tidur, bukan buat nonton TV. Menurut Nizar, keyakinan kelas yang pernah kita terapkan di kelas ini, adakah yang menyangkut dengan keterlambatan Nizar hari ini? Ada, Miss. Apa itu? Disiplin. Iya. Jadi hari ini Nizar tidak disiplin ya? Iya, Miss. Miss paham. Miss juga pernah dulu waktu masih sekolah pernah datang terlambat karena malamnya nonton TV. Tapi menurut Nizar, bagaimana cara mengatasi supaya Nizar tidak datang terlambat lagi? Ini, Miss. Ini apa namanya? Nonton TV-nya jangan sampai larut malam. Tapi Miss bingung. Skip. Menurut Nizar, keyakinan kelas apa yang sudah Nizar langgar hari ini? Disiplin. Ya. Jadi seharusnya Nizar bagaimana? Harusnya tidak datang terlambat. Ya. Solusi apa yang akan Nizar lakukan supaya Nizar tidak melakukan kesalahan lagi? Tidak nonton TV sampai larut malam. Ya, Miss akan coba bantu untuk mengingatkan. Bagaimana cara supaya tidak tidur larut malam atau supaya tidurnya lebih cepat bagaimana? Sholat isya, habis itu langsung tidur. Jam 8 sudah tidur, tidak usah nonton TV. Oh iya, terima kasih Nizar. Menurut Nizar, hal-hal apa saja yang akan Nizar lakukan untuk memperbaiki kesalahan Nizar hari ini? Sudah nonton TV. Mm-mm. Jam 8 sudah tidur. Bangunnya pagi-pagi. Iya. Menurut Nizar kalau datang terlambat itu rugi tidak? Rugi. Apa ruginya Nizar?
karena ketinggalan pelajaran, Miss. Ya, kamu tahu kan ya konsekuensi dari sebuah terlambat. Baik Nizar, hari ini Nizar mendapat pelajaran apa dari Miss Koko? Nizar mendapatkan supaya tidak datang terlambat lagi. Terus biar Nizar tidak tidur larut malam lagi. Ya, terima kasih Nizar sudah mau berusaha untuk menjadi lebih baik. Sama Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sudah melaksanakan destinasi wisata budaya positif di lingkungan SDA Suryania yang diikuti oleh kurang lebih 20 peserta guru bahasa Jawa. Insya Allah ilmunya bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan bisa dilaksanakan di sekolah kami. Terima kasih atas dukungannya. Semoga membawa kemaslahatan untuk SDI Suryania. Terima kasih. Ayatuna kuluha ibadah, hidup kami seluruhnya ibadah. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.